Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala aidan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun via online melalui TV Muda SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan tumbuh kasih sayang di antara kita kaum muslimin, tumbuh persatuan dengan banyak silaturahim. Lewat media sosial kita juga mengkaji kebaikan-kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih menggerakkan hati-hati kita untuk kebaikan. Sahabat TV Muda yang berbahagia, di dalam salah satu ayat surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dua perintah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan, tegakkanlah sholat. Wa aqimis shalah. Maka dua perintah ini menjadi sangat penting. Yang pertama, kita membaca Al-Quran. Tentu di bulan-bulan lain kita sudah terbiasa. Dan di bulan Ramadan menjadi suatu yang utama. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sahabat TV Muda yang berbahagia, kemudian perintah kedua adalah aqimis shalah, dilanjutkan sholat. Sebagaimana beberapa kajian yang sudah sering kita peroleh, bahwa sholat itu adalah amalan ibadah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dimensi sholat. Ada 3 paling tidak dimensi sholat. Yang pertama, kita memiliki dimensi horizontal, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, maka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dimensi vertikal, kemudian nanti yang ketiga ada dimensi medisnya. Jadi ada dimensi ruhiyah, ada dimensi sosial, ada dimensi kesehatan yang bisa kita peroleh dari gerakan-gerakan bacaan-bacaan sholat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, ada dimensi horizontal. Hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat itu menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kita mendapatkan surat panggilan pada hari dan jam yang ditentukan. Kita dipanggil oleh Pak Camat atau Bupati atau menteri atau bahkan presiden. Persiapan kita sudah luar biasa. Bahkan ketika kita dipanggil kantor pos saja untuk menerima bantuan, sebagian besar masyarakat kita persiapannya luar biasa. Datang 1 jam sebelumnya, sudah antri, sabar menunggu giliran panggilan. Ini panggilan-panggilan dalam hal dunia. Nah, salat itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika ada azan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita sebagai kaum muslimin berriang gembira menyambut panggilan itu, bersiap-siap. Maka azamkan, ma'asyiral muslimin,
sahabat TV Muda yang berbahagia, ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan apa yang kita miliki dengan sebagus-bagusnya. Berdandan, memakai pakaian yang bagus, menyiapkan jauh-jauh waktu sebelumnya, tidak telat. Ma'asyiral muslimin, sahabat TV Muda yang berbahagia, ini dimensi ruhiyah kita. Insya Allah dengan sholat maka kita akan menjadi tenang. Kemudian dimensi kedua adalah dimensi sosial. Dalam muamalah kita dengan masyarakat. Kalau dalam sholat itu kita diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan kanan dan kiri kita. Maka interaksi sosial masyarakat kita harus baik. Tidak sekedar mendoakan, kita membantu tetangga kita, membantu teman kita yang kesulitan. Bahkan kita memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan mereka. Karena kita bisa memanai sholat. Kita bisa mengilmui sholat. Tidak sekedar melaksanakan sholat, tapi menegakkan sholat di dalam kehidupan kita. Maka insya Allah orang yang sholatnya bagus, sholatnya baik di masyarakat, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tidak menjadi problem di masyarakat, tetapi menjadi bagian dari solusi. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali penelitian-penelitian terkait kesehatan. Baik itu bacaan sholat maupun gerakan-gerakan sholat. Bagaimana ketika kita berdiri, bagaimana ketika kita ruku, bagaimana ketika kita sujud, bahkan ketika duduk at-tahiyat sekalipun, itu ternyata ada dimensi-dimensi kesehatan yang kita peroleh manfaatnya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini, mari kita seriusi dilaksanakan. Salat jangan ditinggalkan dalam setiap keadaan. Salat harus segera disambut ketika ada panggilan. Dan salat itu ibadah yang mudah, yang murah. Berbeda dengan haji misalnya, karena haji itu harus berbiaya tinggi. Maka jangan sepelekan kesempatan yang kita miliki, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada waktu salat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.